Shalom, perkenalkan nama saya Rapa Jersi Profeta Karina dari kelas C3 Akuntansi dengan NIM 220611040140. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pandangan Kristen terhadap iptek dalam mata kuliah agama Kristen. Di zaman modern ini kita pasti sudah sering mendengar dengan kata iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan teknologi. Iptek merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk sebuah kemajuan. Iptek berhubungan dengan iman karena iptek adalah bukti dari keberhasilan iman yang besar, karena pengertian iman dalam Ibrani 11 ayat 1 ialah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iptek ini adalah bukti kasih karunia Allah akan kita, karena kehidupan kita menjadi lebih mudah dengan adanya kemajuan iptek. Iptek ini diciptakan agar kita bisa lebih dekat dengannya dan takut akan Tuhan. Seperti yang dikatakan pada Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dari ayat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan yang kita dapat itu mulanya dari kita takut akan Tuhan, karena ialah Sang Pencipta dan Sang Juru Selamat. Sebagai umatnya, kita harus pintar dalam melakukan sesuatu termasuk soal kemajuan iptek ini. Amsal 1 ayat 5 berkata, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh pertimbangan. Nah, teman-teman, kita kan telah diberikan akses oleh Allah untuk bisa menikmati kemajuan iptek di zaman ini. Kiranya kita dapat menerapkan kemajuan iptek ini dengan baik dan bijak. Teman-teman sekalian, janganlah kita egois akan apa yang kita punya sekarang, karena kekayaan, hikmat, dan pengetahuan, semuanya itu untuk memuliakan Allah. Dalam Roma 11 ayat 36 tertulis bahwa sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dapat kita mengerti dari ayat ini bahwa semua kecanggihan dari iptek yang kita rasakan sekarang itu kita peroleh dari Dia, dan karena Dialah kita dapat merasakan semua ini. Kiranya apa yang kita lakukan harus bisa memuliakan dan memasyurkan namanya. Jangan sampai kita terlalu keasikan dengan kemajuan iptek ini sampai kita lupa dengan Allah. Itu sama dengan kita sedang menduakan Allah atau sedang menjadikan iptek sebagai berhala. Karena ada perintah dari Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 2-5 yaitu, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Kita bisa melihat bahwa iman Kristen dan iptek bertransformasi atau saling mendukung. Allah bekerja dalam segala sesuatu termasuk melalui iptek untuk menguatkan iman kita seperti yang ada di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dapat kita simpulkan dari ayat ini bahwa kemajuan iptek ini adalah salah satu rencana Allah yang terbaik untuk kita, dan masih banyak rencana Allah yang indah dan ajaib.